Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas individu 9. Baik, langsung saja. Di sini terdapat kode import cp2 yang mana ini untuk mengimport library OpenCV ke dalam program Python. Lalu sel berikutnya ada img sama dengan cp2.imret, itu untuk membaca file gambar. Lalu cp2.blurring itu untuk menerapkan normalized box filter dengan ukuran kernel 2x2 dan parameter -1, -1. Lalu cp2.imshow untuk menampilkan gambar di jendela, dan cp2.wake menunggu input keyword. Lalu nilai 0 ini artinya menunggu tanpa batas. cp2.destroy windows itu untuk menutup semua jendela. Berikutnya di sini ada max_value sama dengan 10, itu untuk mendefinisikan nilai maksimum yaitu 10 dan nilai awal yaitu 5. Lalu title_window itu nama jendela yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada if file lebih kecil dari 0 memastikan ukuran kernel tidak 0. Lalu cp2.blur itu menerapkan blur dengan ukuran kernel sesuai nilai trackbar. Dan cp2.named_window itu untuk membuat jendela dengan nama yang sudah didefinisikan. Nah, cp2.create itu untuk membuat slider trackbar pada jendela. Parameter nama trackbar, nama jendela, nilai default, nilai maksimal, dan fungsi callback. Lalu on_trackbar itu untuk memanggil fungsi callback secara manual untuk menampilkan gambar awal. Sel berikutnya di sini terdapat cp2.gaussian blur, itu untuk menerapkan Gaussian blur dengan kernel 3x3, sigmax sama dengan 0 dan sigmax y sama dengan 0, berarti nilai sigmax dihitung otomatis berdasarkan ukuran kernel. Nah, ukuran kernel berupa bilangan ganjil dan positif, yaitu 1, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Sel selanjutnya terdapat perintah if file lebih kecil dari 0 and file %2 sama dengan 1, itu validasi ganda, yang mana nilai harus lebih dari 0 dan harus bilangan ganjil. Jika kernel genap, maka OpenCV akan error karena Gaussian blur membutuhkan kernel dengan titik tengah. Lalu file %2 sama dengan 1, yaitu untuk mengecek sisa bagi. Jika sisa bagi 2 adalah 1, maka bilangan tersebut ganjil. Berikutnya di sini terdapat H, W, dan C sama dengan image shape, itu untuk mengambil dimensi gambar H yaitu tinggi, dan W yaitu lebar, dan C yaitu jumlah channel yaitu ada 3, yang mana itu merupakan B, G, dan R. Lalu np.zeros yaitu untuk membuat frame kosong. Selanjutnya frame 0.2h, 0.2w itu untuk menempatkan hasil dari cp2.blur di sisi kiri frame yaitu 0 hingga w. Lalu frame 0.2h, w.2 kali w itu untuk menempatkan hasil cp2 Gaussian blur di sisi kanan frame. Selanjutnya di sini ada cp2_resize itu untuk memperkecil gambar menjadi 50% dari ukuran hasilnya. Lalu np.zeros itu frame kanvas dibuat 2 kali lebih tinggi, bukan lebar, sehingga kedua gambar disusun secara vertikal, yaitu atas dan bawah. Lalu frame 0.2h, 0.2w yaitu blur box di bagian atas. Lalu frame h.2 kali h, 0.2w yaitu Gaussian blur di bagian bawah. Selanjutnya di sini terdapat perintah cp2.cptcolor, yaitu mengkonversi gambar dari format BGR yaitu 3 channel warna ke grayscale yaitu 1 channel. Lalu cp2.threshold itu mengembalikan 2 nilai yaitu red yaitu nilai threshold yang digunakan, dan trace itu gambar hasil threshold. Lalu nilai threshold
230 artinya piksel dengan nilai lebih lebih kecil dari 230 diklasifikasikan berbeda dari yang lebih besar dari 230. Nah, setiap jenis threshold menghasilkan tampilan yang berbeda ditampilkan di generator Precisa. Nah, pada sel berikutnya di sini gambar yang digunakan berganti menjadi number underscore plate.jpg, itu gambar plat nomor. Nah, gambar ini untuk mendemonstrasikan thresholding karena memiliki teks gelap di latar terang. Lalu max underscore value sama dengan 255, yaitu nilai maksimum trackbar sekaligus nilai maksimum untuk thresholding. Lalu default underscore value sama dengan 127, itu nilai awal trackbar di tengah skala 0 sampai 255. Nah, setiap kali slider digeser, maka kelima jenis threshold dihitung ulang dan ditampilkan secara real time di 6 jendela berbeda. Lalu di sel selanjutnya di sini ada import numpy .snp, yaitu mengimport numpy library untuk komputasi array multidimensi yang digunakan untuk membuat frame kosong. Lalu np.zeros yaitu frame kanvas berukuran h kali 2w untuk gambar grayscale tanpa dimensi channel. Lalu H, W, dan C sama dengan img.shape itu diambil sebelum konversi ke grayscale agar nilai W dan H sesuai gambar asli. Lalu trace underscore binary yang digunakan itu gambar asli di kiri dan hasil threshold di kanan. Selanjutnya di sini ada np.zeros h kali 2 w kali 3 itu frame kanvas berukuran 2 h kali 3w untuk menampilkan 6 gambar dalam grid 2 baris dan 3 kolom. Lalu baris atas itu 0.2h itu original dan baris bawah h.2h itu trace underscore tracks. Lalu semua gambar akan ditampilkan dalam satu jendela yang sama dalam satu trackbar untuk mengontrol nilai threshold secara real time. Di sel selanjutnya di sini ada cv2.threshold, itu untuk menggabungkan dua flag dengan operator plus, yaitu trace underscore outsu, itu mengaktifkan outsus method sehingga nilai threshold itu 0 di sini diabaikan dan dihitung otomatis. Lalu nilai red 2 sama dengan 130,0 itu menunjukkan threshold optimal yang ditemukan di outsu. Nah, lalu print dalam kurung red 2, ht2.shape itu untuk mengecek nilai threshold yang ditemukan outsu itu 135,0 dan ukuran gambar hasil yaitu 537,537. Nah, lalu Gaussian blur sebelum outsu itu menghasilkan hasil yang lebih baik karena noise telah digunakan terlebih dahulu sehingga program gambar akan lebih bersih dan mudah dianalisis oleh outsu. Nah, selanjutnya di sini ada perintah max underscore value sama dengan 255, itu nilai maksimum pixel. Lalu default underscore value sama dengan 127 yaitu nilai awal threshold, dan title underscore window itu nama window untuk trackbar. Selanjutnya itu def on underscore trackbar, yaitu fungsinya akan memanggil setiap kali trackbar digeser. Nah, file ini merupakan nilai dari threshold yang dipilih dari trackbar. Lalu red 1 th1 sama dengan cv2.threshold gray, itu jika pixel lebih kecil dari file maka menjadi 255 itu putih. Nah, lalu jika pixel lebih kecil dari file itu akan menjadi 0 itu hitam. Nah, Gaussian blur itu untuk menghaluskan gambar atau mengurangi noise. Selanjutnya cv2.imshow, keempat perintah ini itu untuk menampilkan 4 window, yaitu gambar asli, lalu threshold manual, lalu outsu dan outsu plus blur. Berikutnya di sini terdapat cv2.imread, yaitu untuk membaca gambar blocks
cv2.jpg itu gambar dengan bentuk-bentuk geometris. Lalu cv2.canny itu menerapkan Canny 8G detection, itu parameter 10 adalah threshold minimum dan 250 adalah threshold maksimum. Nah, pixel dengan gradien lebih kecil dari 250 akan dianggap tepi. Pixel dengan gradien lebih besar dari 100 pasti bukan tepi. Selanjutnya di sini ada perintah current_min, yaitu variabel global untuk menyimpan nilai minimal dan maksimal threshold. Lalu global current_min dan global current_max itu diperlukan agar variabel di dalam fungsi merujuk ke variabel global, bukan menuju variabel lokal baru. Lalu dua fungsi callback terpisah itu on_trackbar_min dan on_trackbar_max untuk masing-masing slider. Setiap kali salah satu slider berubah, Canny akan dijalankan ulang menggunakan nilai terbaru dan dari kedua variabel global. Lalu cv2 create trackbar dipanggil dua kali, pertama untuk slider min, kedua untuk slider max, keduanya pada jendela yang sama. Di sel selanjutnya di sini terdapat perintah cv2.threshold, yaitu untuk mengubah gambar grayscale menjadi biner, yaitu 0 atau 255 terlebih dahulu. Nah, lalu cv2.canny itu menerapkan Canny pada gambar biner, yaitu threshold minimal sama dengan 127 dan maksimalnya itu 200 di hardcode dan tidak menggunakan trackbar. Lalu HOV sama dengan binary_image.shape itu mengambil dimensi gambar grayscale atau binary hanya 2 dimensi, tidak ada channel. Nah, lalu frame H.2 kali H.2W itu untuk menempatkan gambar 8G di bagian bawah. Lalu frame H,2W sama dengan binary_image itu untuk menempatkan gambar binary di bagian atas. Dan notasinya itu H setara dengan 0,2H.